saya ke apa percaya diri dan narsisme tadi, ini saya pengen tanya juga tentang apa namanya kesadaran diri, Pak. Itu ada nggak hubungannya kesadaran diri dengan kesehatan mental? Itu dulu sebelum ke kepercayaan diri. Betul, ada hubungannya. Karena yang namanya kesadaran diri itu kan dia ada posisi hati dan ada posisi pikiran. Jadi hati dan pikiran itu kan dua hal yang berbeda. Dalam konteks inilah maka kalau orang itu menyadari diri itu harus dua hal ini tune in bareng, linear. Maka kalau itu sudah tune in, ini dia akan mentalitasnya terbangun, pola berpikirnya akan terbangun. Nah, sehingga kalau dalam hal mentalitasnya tidak terbangun, ini otomatis pikirannya nggak terbangun. Oh gitu ya? Iya, jadi pikiran itu kan tergantung dari hati, perasaan. Iya. Kalau itu sudah terbangun, maka pola pikirnya akan sebagaimana yang ada dalam hatinya. Itu laki-laki, Pak? Laki dan perempuan sama. Kalau ngomongin logik, laki-laki lebih logik itu logis beda? Logik itu hanya dominan di dalam pola pikirannya. Jadi ketika seseorang itu menggunakan orientasinya perasaannya saja, maka pikirannya nggak berpikir dengan dominan, maka dia hanya dikendalikan oleh nafsu. Perasaan itu kan nanti ke arah nafsu nantinya. Nah, sehingga kalau seorang laki-laki itu memang orientasi logiknya lebih dominan. Sehingga ketika dia hatinya baik, dari posisi lingkungan hatinya itu tidak kotor, maka logika jalan baik. Gitu ya. Laki-laki di dalam hati yang kotor, logikanya nggak jalan baik. Maka nanti bisa terjadi. Kan lebih dominan logikanya, Pak. Iya, tetapi hatinya ketika kotor, coba bisa kita contohkan ya. Orang melakukan kebohongan. Ya, kebohongan itu sebetulnya dimulai dari mana? Apakah dari pikiran atau hati? Kan dari hati. Dari hati ya? Dari hati dulu. Hati yang kotor itu akan memerintahkan sebuah otak. Pakai otak gitu. Iya, otaknya menurut nafsu dia. Kan yang bermain nafsu akhirnya. Nafsu ya, kalau iya, itu nafsu. Jadi ini bisikan-bisikan ya iblis kan itu. Nah, disitulah kemudian pikiran itu didikte oleh hati yang tanpa dasar menggunakan data. Makanya kemudian kita bisa lihat di dalam hati ketika dia dikotori tadi, nanti ada sesuatu yang di antara kotoran itu kan tidak semuanya kotor menjadi menutup semua kan, enggak, ada celah-celah. Sehingga ada sebagian cerah yang itu akan merangsang di dalam pikiran, yang itu nanti akan menjadi kontradiksi. Maka seringkali seseorang yang berbohong itu posisinya akan perang batin antara dirinya dan dirinya. Jadi antara informasi nggak boleh sama ini ayo terus saja nggak masalah kan gitu. Mereka perang ya. Perang. Nah ini ketika terjadi sesuatu yang nanti ketika dia sudah launching kebohongan itu, nanti kan bisa ada ketahuan, ada tidak ketahuan. Ketika ada ketahuan dan dia terjadi seperti itu, nah ini pasti gejolak yang ada di dalam dirinya kan ada unsur ketakutan dan sebagainya. Itulah yang nanti akan berperang lagi, yang akhirnya memunculkan rangsangan kepada di otak, yang itulah yang membuat sesuatu ketidakharmonisasi di dalam homeostasis di otak tadi, maka memunculkan stres. Karena nggak cocok ya. Stres ini nanti akan merangsang berbagai macam gangguan atau imun atau penyakit-penyakit yang dari tubuhnya tidak mengenali tubuhnya sendiri, imunitasnya tidak mengenali sebuah lawan atau kawan di dalam tubuhnya, maka muncul alergi, muncul kulitnya nggak karuan. Dari stres ya? Dari stres itu dari stres yang tadi dimulai dari awal mulanya itu sebetulnya ketika aku berbohong itu ada bisikan nggak boleh loh, ini nggak boleh. Hati nuraninya bicara karena ada celah yang masih ada yang bersih tapi ketutup kotoran masih ada celahnya. Itu kan mesti akan memancarkan itu, karena itu pasti akan goyang. Makanya tadi seseorang baik laki perempuan sama, cuma perempuan itu dominan menggunakan perasaannya yang logika berpikir logiknya ini tertutupi ya. Sehingga lebih mudah negative thinking, kemudian karena itu ya Pak Tri ya? Iya, lebih mudah.
Makanya terus kemudian suka berasumsi. Oh, dari situ betul. Karena permainan persaingan lebih besar, lebih mendominasi. Betul. Oh, jadi maaf Pak Tri, kalau misalnya laki-laki berarti misalnya perasaan itu punya apa? Kamu melakukan ini. Harusnya kan logikanya itu kalau dia logikanya lebih besar, dia nggak harus nurut tuh sama perasaannya, gitu nggak? Ya, itu makanya di dalam konteks sadar diri tadi sebetulnya bermainnya antara hati dan pikiran kan? Iya. Hati itu terjaga dalam kondisi kebersihannya, maka sadar diri itu akan menjadikan selalu tune in dengan yang spiritualnya. Oh, main ya kan? Logisnya di situ. Iya. Oh, oke. Sehingga hal-hal yang ada ketika muncul si otak ini sangat terkendali di dalam mau melangkah. Ada pertimbangan-pertimbangan yang baik. Akhirnya dia bisa menentukan untuk tidak melakukan itu. Betul. Makanya kalau orang itu tidak dalam kondisi terkontrol hatinya, ini yang akan muncul yang masuk kepada sistem amigdala, bisa mudah emosi. Itu kalau? Ya dari pikiran negatif tadi. Jadi kalau orang itu orientasinya nggak menggunakan data yang lengkap, kan perasaan itu kan nggak pakai data. Iya. Sehingga dalam konteks seperti itulah yang kemudian dia ketika hal yang kurang berkenan sedikit di dalam sebuah interaksi tadi, maka munculnya dia langsung kalau nanti di otak di dalam sistem non kesadaran, yaitu pada sistem limbik di bagian amigdala. Menghasilkan akhirnya dia merangsang untuk emosional. Gampang terjadi tersinggung, gampang ketidakbisaan menerima orang, kan gitu. Dari sana sebetulnya. Oh, dari situ ya. Jadi angry nanti. Oh, oke. Jadi itu yang apa, hubungan antara kesadaran diri dengan mental ya Pak. Betul. Ternyata memang ada kaitannya gitu Pak. Sangat terhubung. Ya, tadi kembali ke apa Pak Tri, percaya diri ya. Tadi bedanya percaya diri sama narsisme. Iya. Gitu, kalau percaya diri itu tadi mempercayai potensi kelebihan dia apa, kekurangan apa dia, keterbatasannya dia, percaya dan melakukan pada on the track. Ini percaya diri. Nah, tetapi kalau orang itu kemudian sudah posisinya tidak on the track, itu yang nanti akan pada narsisme. Narsisme itu paham untuk selalu berorientasi pada diri. Nah, itu yang akhirnya nanti kalau ini berlanjut narsistik yang terjadi. Sebentar, saya kan dulu pernah ada di tahap yang sering selfie, terus saya posting apa. Yeah. Itu pede apa narsis? Narsis, itu baru level narsis. Itu baru level narsis. Itu enggak apa-apa, enggak masalah. Enggak masalah. Itu tahap orang suka tentang dirinya itu enggak masalah. Oh, itu belum masuk penyakit? Belum sampai ke penyakit. Oh iya. Iya. Jadi kemana acara mesti langsung selfie, langsung apa itu enggak. Tetapi 10 langkah, 5 langkah. Foto gitu. Betul, iya. Oh, itu narsis. Narsis. Yang menjadi masalah adalah kalau saya gimana? Saya sudah memasukkan diri saya kepada pihak luar. Ini posisinya narsisnya ini membuat saya harus eksis untuk posisinya orang lain harus bisa menerima saya. Nah, jadi orang harus memposisikan di bawah saya. Oh, di bawah saya? Iya, karena narsistik itu kan posisinya adalah orientasi dia yang terbaik, dia yang hebat, dia yang segala-galanya, orang lain di bawahnya. Tidak boleh ada yang melebihi. Dan dia harus mau sebagaimana yang ku mau. Itu narsistik, nanti NPD jadinya. Sudah penyakit jiwa. Oh gitu. Itu kalau dalam dalam hubungan relation gitu bahaya. Bahaya Pak Tri ya? Bahaya, itu sudah merugikan orang lain dan memperlakukan orang lain itu pada posisi yang tidak pada equal ya. Contoh kalau relation kayak apa Pak Tri, kalau misalnya bisa suami istri, bisa pertemanan, persahabatan, bisa jadi bisa. Jadi dia akan posisinya sangat sulit sekali untuk memposisikan temannya ini yang selevel dengan dirinya, yang dia harus kerjain gitu, dia manfaatkan. Oh, mainnya ke situ. Mainnya ke sana, iya. Jadi orang-orang ngerjain dia. Iya, jadi mengeksploitasi orang yang ada di sekitarnya yang memang dia dekat dengan dia.
dan memposisikan orang itu harus tergantung pada dirinya. Oh, sampai begitu. Iya. Jadi orang-orang NPD itu orang-orang yang nantinya posisinya adalah dia membuat jebakan-jebakan kepada orang-orang yang ya tadi yang bisa dijebak. Maka kalau ada orang yang posisinya hanya inginnya baik-baik saja dengan orang, nah ini lahan empuk bagi orang NPD. Oh gitu. Nah itu dia tuh sadar nggak Pak tadi kalau yang siapa yang itu dia niat untuk yang NPD. NPD nggak sadar. Oh nggak Nggak sadar. Maka tadi judul kita adalah sadari diri. Sadari diri dulu kan. Kita harus menyadari tentang kita. Orang NPD dia nggak pernah sadar. Maka untuk menyembuhkan dia ya harus diberi kesadaran dengan pola yang harus intensif, tidak bisa dengan membiarkan dia. Harus dikonsultasikan gitu Pak ke ahlinya ya? Ya, dikonsultasikan dalam posisi dia harus menyadari butuh konsultasi. Kalau tidak dia lari terus. Oh gitu ya Pak Tri ya? Dia akan menghindar, nggak mau. Karena dia tidak pernah merasa salah, tidak pernah merasa merugikan orang lain. Kan orang nggak sadar diri. Sehingga dia berbuat sesuatu yang destruktif terhadap orang lain, itu nggak merasa. Dia baik-baik saja. Berarti itu penyakit. Artinya itu ada latar belakang kehidupan dia sebelumnya yang membuat karakter itu bisa ya Pak Tri ya? Latar belakang bisa. Biasanya kalau yang Pak Tri pengalaman itu based on-nya apa Pak Tri? Based on-nya pada orang-orang yang terbiasa dia kondisi yang ada sesuatu yang menekan dia. Ya, justru karena pressure bisa sejak kecil, iya. Jadi dia kan akhirnya feedbacknya akan menjadikan menekan orang lain, memperlakukan orang di bawah dia itu. Dendam gitu Pak Tri ya? Ya tidak disadari, tidak disadari. Jadi orang-orang yang dalam posisi dikekang, orang-orang yang dalam posisi dibuat tidak berdaya dengan orang lain, semacam itu nantinya ketika dia mulai bisa menunjukkan dirinya bisa berbalik kayak gitu. Jadi menjadi dia itu sebenarnya tadinya korban, tapi selanjutnya dia menjadi orang pelaku, lain yang pelaku. Oh oke. Ini ada yang menanggapi Pak Tri dari Mega Putra di Bangun Jiwa. Apa yang disampaikan Pak Tri tadi langsung mengingatkan saya pada seorang tokoh kemungkinan awalnya diduga berbohong, kemudian stres dan mengakibatkan sistem imunnya terganggu dan kemudian memunculkan penyakit dan alergi kulit. Iya. Oh gitu ya. Betul. Jadi itu tidak bisa ditipu. Gitu ya. Tubuh itu tidak bisa ditipu oleh mulut kita, ya. Masya Allah. Oleh apa yang kita lakukan, enggak. Jadi tubuh itu hanya sistem fisiologi itu kan gini. Saya kan orang fisiologi dokter ya. Jadi konsep fisiologi itu tubuh ini selalu all or none. All or none itu ya tidak. Ya tidak. Ya akan menjawab ya, tidak akan menjawab tidak. Jadi hitam putih. Oke. Ya. Jadi tubuh nggak pernah bohong. Tubuh tuh begitu. Tubuh tuh nggak pernah bohong. Karena sistem tubuh itu homeostasis, keseimbangan, keadilan. Maka posisi kesetimbangan tubuh ini ketika dia tidak terjadi keseimbangan, dia akan berusaha untuk menstabilkan keseimbangan itu. Luar biasa. Padahal sistem itu di dalam tubuh itu otak itu sebagai pemain pengatur, regulatornya utama. Nah, padahal otak ini kan dikendalikan oleh hati. Nah, hati itu kan sebagai software ya. Kalau otak kan hardware. Maka di situ ketika hardware ini dirangsang sesuatu yang baik, maka dia akan baik. Jadi homeostasis. Jadi ketidakseimbangan itu sebetulnya dimulai dari hati yang bermasalah. Maka ada di dalam hadis kan Rasulullah menyampaikan kalau ada segumpal daging baik maka baiklah semuanya. Itu hati yang dimaksud software kita, jiwa kita. Sehingga baik itu bisa baik dalam kondisi kesehatan jiwanya dan fisiknya. Maka tadi tubuh itu dalam bahasa medis ya, tubuh ini semuanya bisa mengatasi segalanya dalam kondisi apapun, termasuk bagaimana menghadapi lingkungan. Maka seorang Louis Pasteur sendiri kan mengatakan ya, Louis Pasteur kan seorang ahli mikrobiologi, yang beliau itu
mengatakan tidak akan ada penyakit dari infektan itu, bakteri, virus dan sebagainya itu untuk menginfeksi kita, kecuali kita yang mengundang. Nah, kita yang mengundang caranya. Nah, pola tubuh kita nggak bener, ya, kelelahan, tidak dalam posisi asupannya cukup, istilahnya nggak cukup. Itu kan dari diri kita. Berarti kesalahan kita sendiri, Pak Tri. Kesalahan kita. Jadi sumber masalah itu bukan di luar, di kita. Karena manusia itu diciptakan untuk menghadapi segala kondisi lingkungan, dia bisa survive. Wow. Seperti kapal dibuat, itu untuk menghadapi lautan yang garang. Bukan untuk ditenggelamkan di laut. Kalau ada masalah itu berarti masalahnya di kapalnya, bukan di lautnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya betul banget. Tapi menarik ya, berarti tuh badan itu sudah punya proteksi yang sedemikian rupa. Itulah ya Pak Tri. Allah menciptakan segalanya. Maka sadari itu, sadari diri kita ini dengan sepenuh hati, kita akan bisa on the track. Percaya kepada diri kita bahwa kita itu diciptakan hebat oleh Yang Maha Kuasa. Tapi kehebatannya ada batasnya, bukan untuk menjerumuskan kita, tapi agar kita dalam batas itu menjadi nyaman, menjadi bahagia. Wow, keren banget loh. Tubuh kita tuh nggak bisa bohong asli ya Pak ya. Kita nggak bisa. Tahu ya apa yang terjadi, dia menyeimbangkan tadi loh Pak Tri. Sampaikan, keren banget deh. Betul. Kita akan bahas lagi ya di Salam Motivasi, tetap stay tune di 100,2 FM.